peras pedagang preman ditangkap polisi. Ketua LPRI divonis masa percobaan 2 tahun. Persiapan Kota Intan jadi tuan rumah MTQ ke-36 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Kamis 19 Juni 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya, Denisa Alhafiza. Selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel pagi ini, saudara. Seorang pria ditangkap polisi usai melakukan aksi premanisme. Pelaku terekam CCTV saat memalak pedagang buah. Pemuda ini ditangkap polisi usai melakukan aksi premanisme di sejumlah toko buah di Kota Balikpapan. Aksi pelaku terekam oleh CCTV saat meminta uang sebesar Rp50.000 pada salah satu pedagang. Pelaku beraksi dengan mengaku dari sebuah ormas di Kota Balikpapan. Namun saat ditangkap, pelaku mengaku ormas tersebut fiktif. Kronologis kejadiannya adalah bahwa di TKP tersebut ada toko buah yang pada saat itu datang seorang laki-laki dengan mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan, ormas, meminta uang kepada pemilik toko dengan besaran 50. Namun pada saat itu pemilik toko hanya memberikan uang 20.000 dan pelaku ini memaksa untuk minta lebih dari 50. Dari aksi premanisme yang dilakukan, pelaku mendapatkan uang sebesar Rp200.000 per hari. Dari pelaku, polisi menyita atribut ormas sebagai barang bukti dan atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal pemerasan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Ketua Desain Besar Olahraga Nasional 2023 Zairin Zain diperiksa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dalam dugaan korupsi dana 100 miliar dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional. Zairin sebut hanya terima dana Desain Besar Olahraga Nasional 31 miliar. Pemeriksaan Ketua Desain Besar Olahraga Nasional 2023 Zairin Zain oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur berlangsung sekitar 5 jam. Zairin Zain diperiksa dalam dugaan korupsi dana 100 miliar dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional. Usai diperiksa, Zairin bilang dari dana 100 miliar, DBON Kalimantan Timur hanya menerima 31 miliar, sementara sisanya diterima komite olahraga lain. Ada berapa pertanyaan Pak yang di? Ya, beberapa banyak lah. Oh iya. Terutama terkait dengan penggunaan dana. Oh siap. Tapi ya komite kan udah tahu semua, udah dipanggil semua. Pak, dari hibah debon itu, dari hibah yang 100 itu debon berapa sih Pak sebenarnya Pak? 31. Yang lainnya komite. Oh, hanya komite ini. Chris. Oke, siap. Berapa lama di ruangan Pak? Berapa lama di ruangan tadi? Ya, 4 jam 5 jaman. 4 jam Pak. 4 jam. Sebelumnya, tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Kalimantan Timur menggeledah kantor Dinas Pemuda dan Olahraga di kawasan Kompleks Stadion Kadrioning.
Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti dokumen dan alat elektronik lainnya. Rijal Mustafa, Jasmine Zafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Kasus pemukulan kepala desa di Muara Muntai, Ilir, Kutai Kartanegara kini masuk tahap penyidikan. 12 saksi diperiksa termasuk terlapor. Kasus pemukulan terhadap kepala desa Muara Muntai, Ilir, Kutai Kartanegara terus bergulir. Dari hasil olah TKP dan gelar perkara, polisi akan menetapkan para tersangka. Polisi telah memeriksa 12 saksi termasuk terlapor. Video yang sempat beredar dan viral saat penganiayaan terjadi juga digunakan polisi sebagai bukti petunjuk untuk menetapkan para tersangka. Kita dari kepolisian Polres kita menyikapi hal ini dengan objektif ya, transparan. Untuk saat ini pelaporan kades itu sudah kita tingkatkan ke penyidikan ya. Dan insya Allah mungkin besok kita akan melakukan ya untuk penetapan tersangka. Sementara itu, Arif Hadi Nur, Kepala Desa Muara Muntai Ilir yang menjadi korban, ikut hadir di Polres Kukar untuk gelar perkara. Tadi sudah digelar gelar perkara dan selanjutnya mungkin tanda tangan penyitaan barang bukti mungkin itu. Kalau nama-nama tersangka sudah ada. Sudah ada nama-nama tersangka ya? Ya, sudah ada. Dari hasil gelar perkara tersebut, ada 8 orang turut terduga pelaku pemukulan. Peristiwa adalah buntut penolakan hadirnya Pelindo sebagai pandu kapal tongkang yang melintas di desa Muara Muntai. Rijal Mustafa, Jasmine Zafar, Kompas TV Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sejumlah handphone milik warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Kalimantan Barat dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan agar alat komunikasi yang terlarang bagi warga binaan tersebut tidak disalahgunakan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat memusnahkan 375 unit handphone dan 163 powerbank di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pontianak pada Selasa pagi. Handphone dan powerbank yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan dari penggeledahan rutin di lapas dan rutan di Kalimantan Barat dari periode September 2024 hingga Juni 2025. Seluruh HP berbagai merek ini dimusnahkan dengan cara dipecahkan menggunakan martil, sehingga tidak bisa digunakan kembali. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat, Jayanta menegaskan, pihaknya berkomitmen menjaga lapas dan rutan bebas dari peredaran narkoba dan handphone. KUPT ataupun KUPT masing-masing menjaga bebas dari peredaran narkoba, termasuk salah satu adalah handphone. Sudah ditegaskan Bapak Dirjen bahwa seluruh PT Pemasyarakatan haram hukumnya masuk ke dalam lapas, yaitu handphone. Karena handphone adalah di situ banyaknya untuk menggerakkan narkoba dan ataupun yang lainnya, salah satu contoh penipuan. Jadi kami bersama-sama se-Kalimantan Barat disaksikan oleh Bapak Kapolda yang mewakili dan begitu juga dari Pak Irjen, Pak Irwil, bahwa kami bersama-sama siap ditindak tegas apabila ada teman-teman ataupun rekan-rekan di UPT melanggar aturan, kami siap untuk diberikan sanksi ataupun insidentil. Petugas menegaskan jika ada warga binaan terbukti masih menggunakan HP di lapas dan rutan, maka akan disanksi tidak mendapatkan hak-haknya selama 1 tahun. Doris Pardede, Kompas TV Kuburaya, Kalimantan Barat. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lain. Di antaranya, Ketua LPRI divonis masa percobaan 2 tahun. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, saudara.
Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan Republik Indonesia atau LPRI Kalimantan Selatan divonis masa percobaan selama 2 tahun. Tim kuasa hukum ajukan pikir-pikir. Dalam sidang ini, Hakim menilai Ketua LPRI Kalimantan Selatan Syarifah Hayana terbukti melakukan kegiatan lain selain pemantauan pemilu pada PSU Kota Banjarbaru. Tindakan terdakwa bukanlah penghitungan cepat, melainkan publikasi penghitungan yang masuk ke dalam kegiatan lain. Atas hal ini, Syarifah divonis pidana penjara selama 1 tahun dengan denda sebesar Rp36 juta subsidiair 1 bulan kurungan. Kendati demikian, Hakim juga memutuskan bahwa hukuman penjara tidak perlu dijalani oleh terdakwa dan menggantinya dengan masa percobaan selama 2 tahun. Tapi sama sesuai dengan yang disampaikan oleh terdakwa tadi, bahwa yang seharusnya yang dilakukan beliau adalah merupakan kegiatan pemantauan. Jadi kegiatan lainnya merupakan kegiatan pemantauan, sehingga yang seharusnya tidak bisa dijatuhkan tindak pidana, baik itu tindak pidana kurungan ataupun tindak pidana percobaan. Tapi setidaknya ya kita hormatilah putusan hakim. Momen haru pun warnai suasana ruang sidang dan Syarifah mengaku lega atas putusan yang diberikan hakim. Bersyukur karena saya memang mengerjakan apa yang sudah saya kerjakan sesuai tanggung jawab saya sebagai pemantau. Itu aja, rasa sangat bahagia banget. Karena memang dibuktikan kita tidak melakukan sesuai yang didakwakan. Untuk tentukan sikap apakah akan menerima atau ajukan banding atas putusan tersebut, Syarifah Hayana dan tim kuasa hukum ajukan pikir-pikir selama 3 hari. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kebakaran hanguskan sebuah aula di Jalan Marga Tamah, Kelurahan Bukit Biru, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sebuah aula di Jalan Marga Tamah, Kelurahan Bukit Biru, Tenggarong, Kutai Kartanegara, hangus terbakar pada Selasa malam pukul 22.20 waktu setempat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Bangunan yang terbuat dari kayu dengan cepat dilalap si jago merah. Pemadam kebakaran sempat terkendala akses jalan yang sempit akibat adanya pelebaran jalan. 10 unit mobil pemadam terlibat dalam upaya pemadaman. Tak ada korban jiwa akibat insiden ini, namun 2 bangunan lainnya berupa rumah warga dan musola ikut terdampak. Jalan itu agak terhambat sedikit, tapi alhamdulillah untuk di TKP kita sudah maksimalkan. Dengan rumah Pak Yanto dengan rumah yang sebelahnya. Ada dua yang terdampak. 2 rumah. Berarti 2 habis, okay. 2 terdampak. Oh ya, oke. Okay. Berapa menit tadi pemadaman, Pak? Alhamdulillah ya dengan kecepatan anggota dibantu oleh anggota-anggota Redcar ya. Ya tidak hitung main ya paling tidak kalau saya hitung tidak hitungan jam, hitungan menit api sudah kita kuasai. Polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Rijal Mustafa, Jasmine Zafar, Kompas TV Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saudara, harga bawang merah di Kota Banjarbaru mencapai Rp70.000 per kilogram. Stok terbatas sejak Idul Adha menjadi penyebabnya. Akibat stok terbatas, harga bawang merah melonjak tinggi. Pedagang bilang sejak Idul Adha belum ada kiriman yang masuk. Saat ini harga bawang merah mencapai Rp70.000 per kilogram. Sementara sekitar 2 pekan yang lalu atau sebelum Idul Adha, harga bawang merah masih di angka Rp45.000 per kilogram. Masalahnya kan kosong kita, mulai kurban itu sampai sebelum kurban sampai kurban kan seminggu kosong. Dijualnya di sini berapa, Pak? 60-70 itu ya. Seorang pembeli mengaku membeli bawang merah dengan harga Rp68.000 1 kilogram. Harga ini dinilai terus alami kenaikan. Harga biasanya hanya sekitar Rp60.000. Ya, sangat beratkan bagi kita pedagang kecil. Ya. Oh, untuk jualan kayak ini, Pak? Ya. Jualan apa, Pak? Jualan lalapan, pisau.
Warga berharap harga bawang merah bisa segera turun karena memberatkan perekonomian masyarakat. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program kredit usaha rakyat atau KUR Regional Kalimantan di Gedung Mahligai Pancasila pada Rabu pagi. Rapat ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan pendekatan yang lebih menyeluruh di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program kredit usaha rakyat Regional Kalimantan dihadiri oleh sekitar 14 bank penyalur dari 5 provinsi. Tujuan utama penyelenggaraan rapat ini ialah untuk memastikan pendistribusian KUR di Kalimantan berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan berkualitas. Pemerintah tidak hanya mengejar target kuantitatif distribusi sebesar 300 triliun, tetapi juga menekankan kualitas distribusi yang diukur dari 3 aspek, yaitu penerima KUR harus sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi. Selain itu, proses distribusi harus cepat dan tidak berbelit-belit, serta harus mampu memberi dampak ekonomi secara nyata. Selama ini memang di tingkatan nasional, tujuannya apa? Keturunkan sampai ke tingkat rapat regional agar monitoring dan evaluasi ke bawah jauh lebih detail dan lebih komprehensif. Beberapa isu-isu, baik itu kendala, tantangan, dan lain sebagainya, kita bisa berdampak dari teman-teman bank penyalur yang ada di wilayah masing-masing. Dari target penyaluran sebesar 300 triliun, pencapaian nasional saat ini berada di angka 116 triliun. Sementara regional Kalimantan sebesar 7,6 triliun, secara presentasi lebih rendah dibandingkan wilayah-wilayah lain. Tahun lalu di 2024 kita targetkan 5,16, kita terrealisasi 5,38 triliun, jadi 104%. Nah, mudah-mudahan ini KASA juga kita dorong terus untuk tercapai tertentu. Secara regional kan masih kecil Pak ya? Masih kecil ya, tapi kalau untuk starter saya rasa sudah. Menteri UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman berharap seluruh bank penyalur, dinas provinsi, beserta seluruh stakeholder regional Kalimantan dapat lebih proaktif dalam mendorong peningkatan partisipasi UMKM yang bisa menikmati program ini. Novel Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda, kami akan kembali dengan informasi lain, di antaranya persiapan Kota Intan jadi tuan rumah MTQ ke-36 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Sesaat lagi hanya di Kompas Kalsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Pemerintah Kabupaten Banjar terus matangkan persiapan sebagai tuan rumah MTQ ke-36 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Panggung utama di RTH Ratu Jaleha Martapura dibangun dengan desain megah bernilai religius dan dijadwalkan siap menyambut pembukaan resmi pada 21 Juni mendatang. Menjadi tuan rumah MTQ ke-36 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah Kabupaten Banjar dirikan panggung utama dengan desain megah dan bernilai religius. Panggung yang berada di ruang terbuka hijau RTH Ratu Jaleha Martapura ini memiliki lebar 66 meter dan dirancang khusus untuk menampung tamu VIP hingga 1.500 orang. Pembukaan resmi dijadwalkan Sabtu 21 Juni dengan penampilan kori internasional Muhammad Nazmi Alvaro.
Ketua Pelaksana Iwan Syah bilang, MTQ ini bukan sekedar ajang lomba, melainkan syiar dan panggung kehormatan bagi Kabupaten Banjar yang kembali menjadi tuan rumah setelah 18 tahun. Kalau pelaksanaan MTQ ini yang ke-36 ya, jadi Kabupaten Banjarnya kalau kada salah menunggu hampir 18 tahun gilirannya. Kemarin kan kita di tahun 2008, kemudian tahun berikutnya, dan kita 18 tahun ditambah dengan COVID. Jadi hitungannya sekitar 18 tahun kita menunggu kembali tuan rumah sebagai Kabupaten Banjar sebagai tuan rumah MTQ. Menggunakan unsur-unsur budaya Banjar, pelaksana proyek bilang sedikitnya ada 20 pekerja yang diturunkan untuk mendirikan panggung. Jadi untuk desain ini kita mengambil beberapa ikon Kabupaten Banjar, kayak di Tower Sound itu ada tugu berdoa. Kemudian kita juga mengambil payung yang mirip seperti di Sekumpul. Jadi kita perpaduan ikon-ikon yang ada di Kabupaten Banjar. MTQ ke-36 Provinsi Kalimantan Selatan akan dimulai pada 19 hingga 27 Juni 2025. Diikuti lebih dari 100 kafilah dari 13 kabupaten dan kota. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Bupati Banjar Saidi Mansur melantik puluhan kepala sekolah tingkat SD dan SMP. Selain promosi jabatan untuk mengisi kekosongan, rotasi juga dilakukan demi penyegaran kepala sekolah sesuai batas maksimal masa tugas. Sebanyak 64 kepala sekolah resmi dilantik Bupati Banjar Saidi Mansur di Aula Wisma Sultan Sulaiman BKPSDM Kabupaten Banjar. Mereka yang dilantik terdiri dari kepala sekolah hasil promosi dan kepala sekolah lama yang dimutasi. Kepala Dinas Pendidikan Liana Penny bilang mutasi dilakukan untuk penyegaran, mengingat batas maksimal jabatan di satu sekolah hanya 2 periode. Sedangkan promosi diberikan untuk mengisi posisi kepala sekolah yang kosong demi pemenuhan standar pelayanan minimal. Kalau mutasi untuk penyegaran, karena ada juga syarat dari Kemdikdasmen itu bahwa kepala sekolah itu maksimal 2 periode di tempat yang sama. Jadi memang harus dimutasikan untuk penyegaran dan juga untuk meningkatkan kualitas sekolah yang dituju yang baru. Kemudian kalau promosi kita ingin pemenuhan SPM, karena SPM pendidikan itu kepala sekolahnya harus definitif. Jadi untuk mengisi sekolah-sekolah yang kosong kita lakukan promosi juga untuk kepala sekolah. Tak hanya memimpin secara formal, kepala sekolah juga diminta membangun budaya disiplin, inovasi, dan pengelolaan keuangan yang transparan berbasis data. Permintaan yang disampaikan Bupati Banjar Saidi Mansur ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Mulai hari ini akan menjadi PR bagi saya karena nantinya saya yang akan diberikan tanggung jawab untuk memastikan kedisiplinan tersebut itu bisa diperbaiki pada sekolah yang nantinya akan saya tuju. Di samping itu, ada pun harapan-harapan juga yang disebutkan tadi pada pidato Bapak Bupati, di mana diharapkan kami juga bisa turut serta dalam peningkatan kualitas dari daerah Kabupaten Banjar itu sendiri, itu juga menjadi catatan penting bagi saya. Melalui pelantikan ini, pemerintah Kabupaten Banjar berharap setiap kepala sekolah berupaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan, termasuk proaktif menjemput anak tidak sekolah di lingkungan masing-masing. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Denisa Hafiza beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.